Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pemrograman desain web. Kali ini kita akan bahas tentang paging dan searching. Paging adalah penomoran halaman. Tujuannya adalah untuk membagi halaman yang panjang menjadi beberapa halaman. Misalkan kita mempunyai 5.000 data. Nah, kemudian kalau misalkan ditampilkan dalam satu halaman itu biasanya kan perintahnya select bintang from tabel ya. Nah, kalau misalkan kita bagi menjadi beberapa halaman, itu membuat akses ke halaman tersebut bisa lebih cepat. Nah, kalau misalkan kita bisa tampilkan langsung 5.000 data tersebut, biasanya jaringannya akan membatasi. Biasanya hanya bisa mengakses 1.400 data saja, sisanya tidak bisa diakses. Nah, itulah gunanya paging. Biasanya Google juga sudah menggunakan paging ya, dari mulai awal adanya itu dalam pencariannya biasanya sampai 5 juta data. Nah, yang ditampilkan hanya 10 data yang paling relevan. Kemudian di next sampai ke data yang paling tidak relevan di halaman yang misalkan halaman keberapa gitu ya. Nah, di dalam paging karena tidak tampil semua, maka paging itu memerlukan searching. Searching di sini digunakan untuk mencari data yang sudah kita ketahui keywordnya ya secara pasti di dalam halaman tersebut, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Baik, untuk mempersingkat, kita akan mulai saja. Saya akan memulai pembuatan skrip ini step by step dari mulai awal ya. Jadi hendaknya dilihat secara runtun, jangan di skip, tetap dilihat langkah-langkahnya, karena kalau misalkan di skip nanti akan terlewat, skripnya akan error. Oke, kita mulai saja dengan pembuatan database-nya. Kita buka dulu database-nya ya. Ini kita buka PHP-MyAdmin-nya. Untuk memastikan PHP-MyAdmin jalan, kita misalkan masuknya dari sini ya. Kita misalkan masuk dari sini, kemudian kita ketik localhost, kemudian ketik PHP-MyAdmin seperti ini. Nah, kemudian di sini kita misalkan belum mempunyai database-nya, kita akan buat database-nya dari awal. Misalkan kita buat database-nya seperti ini, kita mau buat data warga ya. Misalkan nama database-nya adalah DB Desa. Oke, saya diperbesar ya. Misalkan namanya DB Desa. Kita create sini. Nah, setelah sudah di-create, sekarang kita akan buat tabelnya. Misalkan namanya T warga. Kolomnya ada 4 saja ya. Kolomnya ada 4, kita klik go. Kemudian di sini akan ditampilkan misalkan ada nick ya, kemudian ada nama, kemudian ada alamat, kemudian misalkan ada email atau HP ya. Nah, ini adalah data warga. Nick biasanya 16 karakter ya. Kita ketikkan misalkan 16, kemudian namanya itu adalah Farchar. Misalkan ini 40. Nick itu unik ya, karena unik dia harus primary key. Primary key maka di sininya harus kita set dulu, atau nanti di setnya setelah selesai ya. Oke, di sini ada ya primary. Kita set dulu primary nicknya. Nah, di sini ada auto increment. Ini kalau misalkan untuk ID yang increment ya. Nah, ini ada nama, kemudian nick. Primary ini artinya nick itu hanya satu ya, hanya satu warga yang punya, nggak boleh nicknya sama. Nah, sekarang kemudian ada alamat ya. Misalkan alamatnya panjang sekali, kita buat teks saja. Kemudian nomor HP. Nomor HP itu menggunakan varchar, karena kadang-kadang ditulisnya 081 ya, bukan kalau misalkan kita tuliskan integer nanti nolnya akan hilang. Nah, misalkan varchar misalkan 14 panjangnya.
Oke, sekarang kita simpan ya, kita pilih storage engine-nya misalkan pakai MyISAM. Setelah di set semua, kita simpan. Hasilnya akan seperti ini. Ada T warga dengan 4 data. Nah, sekarang kita akan eh, buat ya, contohnya kita insertkan dulu datanya. Misalkan di sini nik warganya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya gini ya, contoh aja. Kemudian namanya misalkan Agus, kemudian alamatnya Jalan Perjuangan, kemudian nomor HP-nya 08 ini ya. Oke, kita simpan. Nah, sudah ada datanya ya, satu row inserted. Nah, sekarang kita mulai dengan membuat tampilan pagingnya. Kita membuat tampilan pagingnya, silahkan dibuka dulu ya. Misalkan ini tampilan pagingnya kita buat dari new ya, supaya kita belajar bersama. Ini kita buat dulu biasa seperti ini, PHP, kemudian kita buat keterangan menampilkan data warga. Oke, kita simpan dulu. Kita simpan dulu di sini supaya baru ya. Kita buat folder baru di sini. Misalkan namanya desa, desaku ya. Di sini kita simpan namanya paging warga titik php. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan membuat tampilan halaman ini supaya bisa sekalian pencarian. Nah, artinya kalau untuk sekalian pencarian, artinya kita harus membuat variabel cari ya di dalam halaman menunya. Tapi sebelum itu kita harus membuat akses database dulu ya. Akses database saya cek dulu ya di sini, misalkan akses database itu yang seperti ini yang kemarin. Nah, ini ya yang koneksi database-nya. Ini koneksi database-nya, saya coba copy dulu ya. Kita pindahkan di sini biar sama. Kita simpan. Ini kan sama ya, namanya koneksi titik php. Nah, apa isinya? Isinya adalah seperti ini. Isinya adalah server name-nya apa? Localhost. Kemudian username-nya adalah root, password-nya tadi kosong ya. Database-nya adalah DB desa. Kita cek bener nggak DB desa? Cek di sini DB desa. Ya, sudah benar ya. Nah, kemudian kita simpan dulu. Nah, ini koneksinya ya. Ini untuk koneksi untuk mengkoneksikan dengan menggunakan MySQLi. Di sini ada username-nya, username-nya localhost, username-nya adalah server name-nya localhost, kemudian username-nya adalah root, password-nya adalah kosong, kemudian database name-nya adalah DB desa. Nah, ini adalah pengecekan koneksi. Kalau misalkan koneksinya nggak ada atau nggak tercapai, maka tampilkan tulisan connection file. Kadang-kadang ini dikiranya dapat dari komputer ya, kalian nggak paham ini apa. Kita ganti aja ini tulisannya jadi koneksi gagal. Koneksi gagal ya. Nah, ini saya tambahin lagi deh. Silahkan cek XAMPP control ya. Jadi suruh cek dulu exam control panelnya supaya dihidupkan dulu tuh phpMyAdmin sama dihidupkan dulu Apache dengan MySQL-nya. Nah, kalau misalkan koneksinya berhasil, ini contoh CRUD aja ya. Ini jangan pakai bahasa Inggris lah kalian supaya bisa paham. Perintah berhasil. Oke. Nah, kalau error oke lah ya, nggak usah
nggak usah di bahasa Indonesia kan, error namanya error aja. Oke, sekarang paging sini berarti awalnya kita harus include koneksi titik PHP. Oke, include artinya kita mau embedded si file ini ke dalam file paging. Sekarang kita coba jalankan dulu. Harusnya sudah banyak ya, tapi nggak apa-apa. Ini dimulai dari awal kita sudah jalankan. Localhost, kemudian slash desaku, slash paging, kemudian warga PHP. Oke, nggak ada apa-apa, artinya koneksinya berhasil ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Karena paging ini nanti akan ada pencarian. Oh iya, sebelum ke sana ya kita setup dulu ya URL yang kita akan miliki. Di sini kita buat namanya alamat ya. Kita buat namanya alamat. Alamat itu supaya pada saat halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu aksesnya kemana gitu ya. Nah, aksesnya itu ya ke alamat gitu ya. Nah, alamatnya itu bisa dibuat macam-macam. Kalau misalkan ada alamat, kemudian alamatnya itu ada di index.php, kemudian tanda tanya menu sama dengan warga misalkan. Nah, itu nanti dituliskan seperti itu. Nah, di sininya untuk mengakses dirinya sendiri, maka namanya seperti ini. Server, kemudian di sini PHP, ingat pakai huruf besar ya. Yang ini, tulisan ini dari sononya soalnya. Nah, ini ya. Alamatnya di dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau misalkan ada tambahan. Kalau ada tambahan di belakangnya itu ada dan menu sama dengan apa gitu ya. Itu nanti akan ditambahkan seperti ini. Dan menu sama dengan dolar menu. Nah, ini seperti ini. Ini kalau misalkan ada tambahannya. Kalau misalkan nggak ada tambahannya, ya berarti ini nggak ada. Berarti cukup sampai sini saja. Oke. Selanjutnya tabel yang kita miliki, kita tulis dulu. Dolar table ya. Tabel kita yang kita miliki adalah T warga ya. T warga. Benar T warga? Kita cek sini. Kita cek di sini namanya T warga. Iya, benar. Namanya T warga. Sekarang lanjut lagi. Tabel yang kita miliki T warga. Kemudian untuk mau melakukan pencarian ya, nanti kan ada pencarian, berarti dia akan mencari sesuatu ya berdasarkan variabel yang kita kirimkan. Nah, untuk menangkap variabelnya kita buat perintah seperti ini. If iset dolar, pencariannya itu dia pakai post ya, nyarinya ya, maka dia kayak gini. Kita post kayak gini, terus ini cari, ini seperti biasa ya. Perintah iset itu untuk pengecekan apakah variabel itu ada apa tidak gitu ya. Nah, kemudian di sini dolar cari sama dengan dolar post sama dengan cari. Oke. Kemudian, nah di sini juga kita mengenal session ya. Kita mengenal session tujuannya adalah kalau misalkan sudah dituliskan maka si pencarian itu dituliskan ke dalam session supaya supaya nggak ditanya-tanya lagi ya. Berarti di sini perlu yang namanya session ya. Kita mulai dulu session
start. Namanya kita menggunakan session, maka panggil dulu namanya session start. Nah, di sini perlu menyimpan variabel session tadi supaya kita nggak usah nulis berkali-kali di dalam pencarian. Jadi pencariannya bisa berhalaman-halaman nantinya. Session ya. Di sini cari. Oke. Dolar cari. Ini adalah untuk pencarian kalau menggunakan pertama kali ya. Untuk pertama kali sessionnya itu ditangkap pencariannya, kemudian disimpan ke dalam session. Untuk halaman berikutnya, kalau misalkan kita mencari sesuatu yang favorit, misalkan nama Budi. Nama Budi itu ada misalkan 300 orang yang namanya Budi. Nah, makanya dia harus pakai paging dalam pencariannya, harus digunakan session supaya bisa di next gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini datang dari pencarian. Sekarang kalau misalkan datanya datang dari session, maka kita tuliskan seperti ini. Set, kemudian dolar underscore session, kemudian di sini cari, tutup seperti ini ya. Ini tutup, ini masih buat di sini satu lagi berarti ya. Oke, sekarang di sini si cari itu sama dengan dolar session. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan pencarian menggunakan form, maka kita tangkap dari post ya, kemudian disimpan dalam session. Kemudian untuk nextnya, untuk halaman keduanya, karena dia sudah disimpan dalam session, maka kita cari menggunakan sessionnya. Oke, selanjutnya else ya. Kalau nggak ada, maka dolar cari itu sama dengan kosong. Nggak ada carinya ya. Nah, sekarang ini untuk session pencarian. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita lakukan ini, kalau dijalankan nggak ada apa-apa ya, nggak menampilkan apa-apa karena belum ada cetak echo ya. Sekarang selanjutnya adalah menampilkan jumlah data total. Jumlah data totalnya ada berapa? Nah, perintahnya adalah seperti ini. SQL sama dengan ini ya, select. Oke, ini dinaikkan supaya kelihatan sini supaya lega lihatnya. Select bintang from dollar table ya. Dollar table, tabelnya adalah keluarga, where nama, like ya. Ini kita mau mencari nama, makanya nama like gitu ya. Like itu seperti, mirip gitu ya. Nah, mirip di sini, miripnya itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Maka di sini kita pakai persen, dolar cari, kemudian persen. Jadi yang mengandung kata-kata, misalkan Budi tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya page kita akan menampilkan datanya berapa. Nah, secara umum datanya itu 10 sampai 20 ya. 10 sampai 20 baris saja. Nah, misalkan kita limitnya itu sampai 10 ya. Misalkan limitnya 10 saja. Limitnya 10. Kemudian if dollar if bukan ini ya, kalau halamannya nggak ada, maka dimulailah halamannya dari get ini ya. Maksudnya kita dapatkan data halamannya dulu
Ini halamannya didapatkan dulu karena sebelumnya kan komputer nggak tahu ini halaman berapa. Nah, kalau halamannya tidak didapatkan, maka dollar offsetnya sama dengan 0. Ya, ini adalah memulai dari itunya dimulai dari 0 gitu ya. Kalau misalkan else ya, kalau misalkan ada, kalau tidak ada get halnya itu offsetnya 0. Kalau misalkan ada, maka offsetnya sama dengan get hal ya, get hal, get hal, kemudian get halaman, kemudian halamannya itu dikurangi 1 ya. Kenapa dikurangi 1? Ini mau mencari berapa halaman yang sesuai ya, dikalikan dengan limitnya. Oke. Nah, ini ya. Kemudian kita dapatkan ini untuk mencari halamannya ya, perhitungan untuk mencari halamannya. Kemudian kita dapat dari query yang di atas ini. Query yang di atas ini kan dari SQL. Kita cari hasil dari SQL-nya, result ya, result atau hasil boleh ya. Kalau so Inggris namanya result. Nah, koneksi sama dengan ini koneksi query, kemudian di sini SQL. Dollar SQL. Oke, selanjutnya ini adalah untuk menjalankan koneksi dengan query SQL ini. Nah, sekarang jumlahnya jadi ya, jumlah totalnya sama dengan dollar result ya, result, dollar result. Perintahnya kan untuk mendapatkan jumlah itu pakai 6 row ya, pakai 6 row ini dapat jumlahnya. Nah, sekarang sampai di sini kita coba dulu deh di tes, udah jalan belum? Padahal belum ada apa-apa ya. Kita tes dulu karena sudah lelah nih kalau nggak dicek dulu nanti error apa gitu. Nah, ini benar ya 1 ya. Kenapa 1 ya? Di sini jumlahnya 1 nih. Kita browse datanya, nah ini jumlahnya 1. Pas kita cek di sini jumlahnya 1. Nah, tapi ini cuman untuk supaya nggak bosan aja. Kita tutup dulu di sini. Kita lanjutkan lagi. Total halamannya. Total halaman, total hal ya. Total hal sama dengan child itu adalah pembulatan ke atas ya, pembulatan ke atas. Artinya kalau misalkan ada 3,6 ya, hasilnya jumlah dibagi limit itu 3,6, maka jadinya 3,6 hasilnya 4. Ada lagi floor. Kalau floor itu bulat ke bawah ya. Jadi kalau misalkan ada kayak gitu dijadikannya ke bawah. Nah, itu ya, ada child, ada floor. Child apa? Ini jumlah dibagi dollar limit. Oke. Jumlah sudah ada. Ini ya, limit sudah ada. Ini. Berarti ini nggak bakal error. Lanjut. Setelah kita dapat total halamannya, kita if dulu. If dollar total hal kurang dari 1 itu sama dengan 0 ya sebenarnya ya. Maka dollar total halnya itu kalau kurang dari 1 maka 1 ya. Jadi kalau misalkan 0 1 gitu ya. Ini untuk mensiasati total halamannya supaya tetap nampil. Oke, sekarang ini urusan masalah
pencarian dan halaman. Sekarang yang mau nampil di halamannya ya, kita buat lagi namanya SQL1 ya. SQL1 sama dengan di sini select bintang from dollar tabel where nama like persen dolar cari persen. Oke. Kemudian order itu untuk pengurusannya ya, order by nama. Boleh enggak ada? Boleh ya. Oke, saya kecilkan dulu supaya kelihatan semua, supaya full ya. Nih ya, order by nama. Nah, jangan lupa di sini masih belum selesai ya, karena di sini perlu pembatasnya. Limit dollar offset, koma dollar limit. Oke, saya kecilkan supaya nampil semua. Ke kiri, oh masih kurang, saya tampilkan semua. Nah ini ya, fullnya seperti ini. Selanjutnya, atau boleh ini di enter saja untuk mempertahankan jumlah besarnya ya. Oke, jadi tulisannya seperti ini, select bintang from dollar tabel where nama like kayak gini ya. Nah, untuk typo saya tidak menerima error typo. Kalian silakan baca ya, kalau ada typo itu dibaca. Errornya pakai bahasa Inggris ya. Kalau menurut saya gampang. Kalau misalnya pakai bahasa Arab mungkin susah ya, atau apalagi pakai bahasa Cina lebih susah lagi. Selama masih pakai bahasa Inggris, kalian bisa pakai Google untuk mentranslate-nya. Oke, sekarang kita mau tampilkan datanya. Misalkan seperti ini, echo H3 sama dengan data warga desa. Nah, ini berguna untuk ini ya, KKN ya. Oke, terus selanjutnya ini untuk menampilkan itunya dulu ya. Sekarang kita tes dulu deh, masih hidup nggak nih? Taruh sini ya, kita tes di sini. Ah, benar ya, warga desa. Selanjutnya kita kerjakan lagi yang lainnya. Kita mau buat form pencarian, ya. Bikin form pencarian. Caranya, echo dulu dong. Echo di sini. Form, ya. Method sama dengan post, kemudian action sama dengan actionnya mau kemana nih? Actionnya berarti ke alamat ya. Actionnya ke alamat sini. Kemudian tutup ya sini. Terus alamat itu dirinya sendiri ya, alamat itu dirinya sendiri. Kemudian kita buat inputnya, input tipe sama dengan teks. Kemudian di sini ada name-nya sama dengan cari. Kemudian kita mau buat tulisan di sana ya. Kita mau buat tulisan itu value, kemudian value-nya dollar cari ya. Kalau misalkan masih ada itu kosong, kalau nggak ada itu di sini kita tuliskan dulu ya, placeholder. Placeholder itu gunanya untuk, saya enter saja ya. Placeholder gunanya untuk menuliskan sesuatu di dalam sebuah form ya. Misalkan masukkan nama warga seperti ini. Kemudian kita tutup form. Oke. Sekarang kita tutup ya seperti ini. Kita tes dulu apakah benar.
Nah, benar ya. Di sini ada data warga desa, kemudian masukkan nama warga. Oke. Tapi nggak ada tombol enternya nih. Berarti kita harus buat tombol enter submitnya ya. Di sini nih. Di sini kita buatkan input tipe sama dengan submit, kemudian value sama dengan cari data. Oke, kayak gini ya. Kita simpan dulu. Kita tes kayak gini. Oke, ada di sini ya. Cari data. Jadi awalnya namanya seperti ini, kosong. Tapi kalau misalnya kita udah cari data, nanti di sini akan dituliskan namanya, carinya itu akan dituliskan untuk halaman-halaman selanjutnya. Oke, sekarang kita akan buatkan tabelnya, kepala tabelnya. Tadi kita kembali dulu ke tabelnya. Tabelnya itu isinya nick, nama, alamat, sama HP. Oke, di sini berarti kita lanjutkan saja ya, di sini aja ya, echo lagi. Ini mau buat kepala tabelnya. Kepala tabel. Tabel, kemudian TR ya. Kemudian TD. TD-nya berarti di sini nomor. Kita copy sajalah ini ya. Oke. Nick, nama, alamat, nomor HP. Berarti di sini nick, di sini nama, di sini alamat ya. Kemudian di sini HP. Oke. Di sini kemudian TR. Tutup tabel. Kita tes lagi. Jadi senantiasa ngetes itu sebenarnya untuk mengisi kebosanan aja ya, supaya kelihatan. Nah, di sini kan kelihatannya kayak gini nih. Kita bisa gunakan width sama dengan 100%, 100%, kemudian border sama dengan 1. Nah, ini sengsaranya tidak menggunakan bootstrap itu nulisnya tampilannya jelek banget. Nah, ini ya hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi ke bawahnya ya. Kita lanjutkan lagi ke bawahnya untuk menampilkan hasil dari yang tadi. Sini kita ada yang ketinggalan. Oke, nggak apa-apa, tulis di sini aja. Kita tuliskan di sini untuk halamannya ya. Untuk halamannya set ini ya, $get halaman. Ini kalau misalkan halamannya sudah ada, maka kalau belum ada, maka kita tuliskan halamannya adalah diawali dari halaman 0 ya, nggak ada soalnya. Kemudian get halnya itu nggak ada atau 0 ya. Kalau kosong maka halamannya kita definisikan dulu, halamannya sama dengan 1. Nah, ini tutup dulu. Else ya, kalau misalkan ada halamannya, halaman itu sama dengan get hal ya, get hal, kemudian ditutup. Ini artinya gini, kalau misalkan halamannya di awal itu kan halaman get awalnya itu adalah tidak ada ya, nggak ketemu. Maka kalau nggak ketemu, get halnya itu sama dengan 0 ya. Kemudian kita definisikan dulu halamannya berarti sama dengan 1 untuk halaman pertama.
Nah, sekarang kalau misalkan dia bukan nol atau didapatkan ya, ketemu, kalau if bukan iset artinya tidak ketemu, maka halamannya satu. Kalau misalkan halamannya ketemu, maka halamannya itu sama dengan get hal di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perhitungan halamannya. Perhitungan halamannya sama dengan K ya. K itu kenapa nulisnya K itu counter ya. Biasanya nulis tuh IJK. Makanya pada protes kenapa namanya IJK. Sebenarnya suka-suka aja, bebas mau pakai apa aja. Hal kurang dari satu ya dikali dolar limit ditambah satu. Oke. Ini ya untuk counternya. Nah, sekarang kita mau tampilkan datanya. If dollar result ya, if dollar result sama dengan 6 row itu lebih besar dari 0, artinya kalau lebih besar dari 0 itu artinya ada ya satu misalkan. Misalkan ini tutup sini ya. Ini tutup dulu nih, lihat ya. Ini ada tutupnya nih. Udah. Sekarang kita di sini. Baru kita tampilkan while dollar D sama dengan dollar result fetch stock ya. Ini functionnya, function untuk mendapatkan data per data ya. Ini oke, ini tutup ya sini ya. Apa yang mau ditampilkan di sini adalah data tabelnya ya. Data tabelnya seperti apa. Nah, sekarang kita tentukan dulu ininya. Ini yang mau ditampilkannya kayak gini ya. Sekarang kita bisa kopikan dari sini. Oh, nggak boleh ngopi ya, kita jangan ngopi. Yang ini kita tulis saja. Jadi sama dengan yang tadi, TR, kemudian TD, kemudian di sini berarti dolar K. K itu counternya. Kemudian di bawahnya TD, dolar D, NIK ya. NIK-nya dari mana? NIK-nya dari tabel tadi. Oke, kemudian di sini TD dolar D. D-nya dari mana? D-nya dari sini. Ini namanya D-nya dari sini. Kalau di sininya data, maka di sininya data. Kalau di sininya saya, maka di sininya saya. Karena di sininya D, maka di sininya D. D nama. Nama dapat dari mana? Namanya dapat dari sini. Namanya dapat dari sini. Ini. Nik, nama, alamat, HP. Nulisnya harus sama persis, konsisten ya. Slash TD, kemudian TD, kemudian dolar D, alamat, TD, kemudian slash TD, salah, ini ya, dolar D, HP, tutup, TD, oke, TR. Nah, sudah ya. Sekarang kalau sudah selesai, jangan lupa di akhir sini kita tambahkan tabel. Oke, boleh dites dulu ya, biar seneng. Kita tes dulu. Nah, sudah nampil ya, tapi si tabelnya belum ada. Tabelnya belum ada. Kemudian ini kan dia harus auto increment ya, auto increment, maka di sini tambahkan incrementnya. Setelah selesai, maka dolar K-nya itu plus supaya nambah jadi yang kedua nantinya. Selanjutnya kita akan membuat halaman di bawah ya. Untuk membuat halaman di bawahnya kita buat di sini ya. Dolar pref sama dengan
get hal. Jadi halaman itu ada pref, ada next ya. Pref itu untuk mundur ke kiri, kalau next itu untuk maju ke kanan. Nah, if dolar pref-nya kurang sama dengan 0 ya, maka dolar pref sama dengan 1. Jadi kalau misalkan udah ujungnya, maka dipentokin sama dengan 1, jangan kemana-mana ya. Nah, selanjutnya kita mau buat halamannya ya. Kita mau buat halamannya. Echo kayak gini. Halamannya berarti href sama dengan dolar alamat ya, dolar alamat dan bukan dan ya, tanda tanya dan hal sama dengan dolar pref. Pref ya, kayak gini. Tulisannya misalkan pref kayak gini. Oke. Selanjutnya ini baru untuk buat pref ke kiri ya. Selanjutnya adalah kita mau buat total halamannya. If dolar total hal ya kurang dari sama dengan 10, maka dolar th sama dengan dolar total halamannya ya. Terus awal sama dengan 1. Kemudian else dolar th sama dengan dolar hal ditambah 1. Kemudian dolar awal sama dengan dolar hal ditambah dikurangi 9. Ini dari 10 ini ya. Selanjutnya if dolar awal kurang dari sama dengan 1, jadi kita jaga supaya halaman itu nggak pernah 0 ya, nggak pernah minus, masa halaman minus gitu ya. Tuh. Oke, nah ini ya, ini untuk membuat halamannya. Nah kemudian selanjutnya adalah kita mau buat halaman-halaman yang aktifnya. For dolar i sama dengan dolar awal dolar i kurang dari sama dengan dolar th, kemudian dolar i plus plus dolar hal sama dengan dolar i. Kemudian kita tampilkan. Oh, ini bukan di sini ya. Belum ya. Kita tampilkan di sini adalah href sama dengan dolar alamat. Kemudian tanda tanya hal sama dengan dolar hal. Oke. Terus ini dikasih ginian lah supaya nyatu ya. Dolar i. Oke. Nah, ini seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mau buat next ya, buat nextnya. Next sama dengan dolar get hal ya, kayak gini. Kemudian ditambah 1. Jadi kalau pref kurang 1, kalau next ditambah 1. If dolar nextnya
lebih besar dari dolar total hal, ini kalau ngecek ya, pas next 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 itu sudah mentok paling belakang, total hal itu adalah paling belakangnya, maka dipentokin ke belakang. Jadi nextnya itu sama dengan dolar total hal, nggak bisa ke kanan lagi, sudah mentok. Nah ini ya, kita buat dulu linknya. Echo href sama dengan mana nih, dolar alamat tanda tanya hal sama dengan dolar next next nulis salah mulu, next ya, di sini tulisannya next. Oke, sudah selesai. Kita tarik dulu ke atas supaya kelihatan ujung bawahnya. Sekarang kita simpan ya, kita jalankan. Ada error di sini 102. Kita lihat dulu. 102 di sini ada tutup yang kurang. Jadi kalau ada error dibaca ya, jangan ditanyain di grup. Baca dulu di sini. Nah, ini ya, unmatch. 104. Apa itu unmatch? 104 di sini ada ini. If itu bukan begini, tapi begini. Gitu. Nah, udah ya. Jadi di sini ada pref, ada one, ada next gitu. Kalau di next dia halamannya 1, kalau di pref dia juga masih tetap di situ. Ini tetap masih 1. Nah, sekarang yang selanjutnya kita mau buat datanya. Kalau 1 kan nggak seru ya, kita tambahkan 1 lagi. Kita tambahkan 1 lagi, misalkan nicknya namanya 1 2 3 5 4 6 7. Nah ini ya, 1 ya, beda ya, Agus Budi. Kemudian di sini alamatnya Jalan Kesambi. Oke, kosong. Ini ya nomornya saja. Kita simpan. Oke, apa nih error? Cuma warning ya, kebanyakan dia. Sekarang kita refresh di sini. Nah, ini nomor 2 ya. Coba kita tes pencariannya. Kita cari Agus. Tuh, Agus, hanya Agus saja yang nampil. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita nih mau input ya, tapi di sini kan mau coba nih supaya datanya benar ya, kelihatannya banyak. Kita coba mau inputkan data yang banyak. Kalau satu-satu kayak tadi sengsara ya. Misalkan kita punya data dari Excel gitu ya. Kita misalkan dapat data dari Excel. Kita dapat data seperti ini. Misalkan datanya itu berarti next ya. Nextnya kita buat dulu deh. Nih, pura-pura ini ya. Jadi jangan diseriusin nih. Nicknya misalkan ini. Oke, kemudian kita tarik ke bawah, jalan nggak? Oh nggak jalan. Berarti kita tambahkan 1 di sini ya. Misalkan nicknya urut nih. Nggak mau kayak gini. Ini 0. Ini 1. Mau nggak? Urut nggak? Nah ini ya, segini 25 aja. Ini kemudian namanya. Nah namanya asal aja deh. Misalkan namanya ABC atau user aja ya. Namanya user 1, user 2. Oke, kita tarik lagi ke bawah. Oke, kemudian di sini alamat ya. Alamat 1, alamat 2. Ini kemudian HP kita tulis HP juga lah, HP 1, HP 2.
Nah ini, misalkan kita punya data seperti ini, kita punya data sebanyak 25 ya, 25 data, kemudian kita mau memasukkan ini ke dalam database kita. Caranya kita dilihat dulu ya di sini ya. Urutannya harus sesuai ya. Di sini nick, nama, alamat, HP. Sekarang kita masukkan di sini datanya. Misalkan kita simpan datanya namanya di D ya, namanya T warga ya. Namanya T warga di sini kita simpan teks ya. Simpan formatnya mana nih? Tipenya teks. Nah, ini ya. Teks MS-DOS coba. Oke, kita lihat di sini hasilnya seperti apa T warga. Nah, ini ya. T warga TXT itu ya. Kita buka deh dari sini. Hasilnya kayak gini. Tuh, kayak gini. Ya, kita coba hasilnya benar apa enggak ya. Kita coba dimasukkan ke sana. Coba kita masukkan. Kalau misalkan ada data yang sama di primary key, maka dijamin error ya. Sekarang caranya ini klik nih T warganya di sini, kemudian di sini insert ya. Oh, salah ya, bukan insert ya. Kita pakai SQL, jadi kita pakai SQL sini. Nah, sini ya. Load data in file. Ini ya. In filenya di mana? Posisinya di D ya, di D. T warga titik txt into tabel T warga. Nah, ini ya. Kalau sama maka bisa langsung, tapi kalau nggak sama urutannya maka kita tulis ininya. Ini kemudian ini boleh diklik nih, bisa nih. Tuh ya. Kalau mau males ngetiknya ya, saya suka ngetik deh. Ya udah diketik aja. Mat, HP. Oke. Sekarang kita tarik datanya ya, load data in file T warga D ya, ingat ya. Tadi saya simpannya di D, di C bisa ya. Kalau di dalam folder bisa, yang penting ditulis yang benar nulisnya ya. Oke, kita coba dulu. Go. Ya, 25 row inserted. Kita cek sini. Hasilnya ada enggak? Ada. Sini ya. Tuh, datanya ada semua. Sekarang kita tes di sini. Oke, continue. Oh, karena nyari Agus ya, jadinya nggak dapat ya. Kita cari data yang kosong. Nah, ini hasilnya. Ada 27 data ya. Ada 27 data, tapi di sini ada yang salah. Apa yang salah? Yang salah adalah datanya muncul semua. Harusnya muncul hanya 10 ya. Berarti ini kan salah. Kita cek dulu. Kita cek di sini adanya di sini. Select bintang from tabel where nama like sini, kemudian order by nama, limit, offset, limit ya. Di sini kayaknya ada yang nggak jalan nih, limitnya yang nggak jalan. Limit 10. Bentar. Oh, nulisnya salah. Di sini SQL 1 ya. SQL 1 di sana mana query-nya? Bentar ya. Query-nya di sini DD mana D? Ini SQL 1 ya, tapi belum ditarik datanya. Si D-nya itu di while. Ini ya. While result. Nah, result ini adalah punyanya si
eh, result tuh ini kan punyanya si yang di atas, berarti nggak ada result satunya. Kita buat di sini ya, kita copy deh, atau ditulis aja deh, sukanya kan nulis ya. Result 1 ya, ini resultnya yang si SQL1 sama dengan $on. On tuh koneksinya di query berdasarkan $SQL1. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini, yang di while adalah result 1. Ini ya. Ini result 1. Kemudian yang di sini result 1. Simpan. Oke, kita cek di sini hasilnya error kah? Jeng jeng. Nah, itu ya. Jadi sudah ada ini ya, 1 sampai 10. Kita cek nomor 2. 11 sampai 20. Cek nomor 3. 11 sampai 20. Nah, tapi di sini rapet-rapet ya. Nah, supaya nggak ngerapet seperti ini, kita buat spasi. Caranya pakai dan NBSP. Jadi habis pref tadi, mana nampilin pref? Nampil pref. Nah, di sini ya, kita buat dan NBSP. Ya. Kita copy 2. Nah, 3 aja ya. Kita copy 3. Kita copy, kemudian setelah pref di sini habis ini ya. Ada spasinya. Coba kita cek ini. Nah, udah geser ya. Kalau kita lihat halaman 1, maka ini halaman 1, ini halaman 2, ini halaman 3. Nah, itulah cara membuat paging ya. Cara membuat paging dan pencarian. Misal kita mau mencari data warga yang nicknya sekian, ini kita mau nyari filternya ini. Oh, nggak bisa ya, dia hanya mencari nick ya. Oh, kita mau mencari misalkan user nomor 8. Misalkan kita mau nyari user nomor 8 kayak gini. Pas kita cari hasilnya user 8 saja. Atau kita mau mencari Budi, Andi, misalkan Andi. Oke, nggak ada ya nama Andi. Ternyata Budi ada. Mau nampilin semua, kosong berarti ya. Kayak gini. Nah, di sini kan pengen diketahui berapa jumlah total warga. Itu tinggal di echo aja jumlah warganya berapa. Tadi di mana tadi kita udah punya ini. Tinggal nanti letaknya disesuaikan. Nah, mungkin sekian saja dari saya materi tentang paging dan searching. Nanti coba dibaca pelan-pelan ya supaya bisa dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.